Peringatan Orang Kudus tanggal 26 November, Santo Yohanes Bergmans. Kesucian dari kesederhanaan dan kerendahan hati. Yohanes Bergmans berasal dari Belgia. Masa muda ia pernah mengatakan, "Jika aku tidak menjadi kudus ketika aku masih muda, maka aku tidak akan pernah menjadi kudus." Sesungguhnya begitulah yang kemudian terjadi. Yohanes meninggal pada usia yang masih muda, yaitu 22 tahun, dan tanpa perlu diragukan, ia telah berhasil mencapai harapannya untuk menjadi seorang yang kudus bagi Yesus. Yohanes dilahirkan 1599 dalam sebuah keluarga yang sangat bersahaja. Ayahnya seorang tukang sepatu miskin. Sebagai seorang anak, ia amat dekat dengan ibu yang sering sakit-sakitan. Namun demikian, ia juga suka bergabung dengan teman-teman sebayanya untuk memainkan kisah-kisah yang diambil dari kitab suci. Ia terutama amat pintar memainkan adegan Daniel membela Susana yang tidak berdosa. Ketika usia 13 tahun, Yohanes ingin bersekolah menjadi imam, tetapi ayahnya ingin agar ia membantunya dalam usahanya sebagai tukang sepatu. Pada akhirnya, Bapak Bergmans berubah pikiran dan memperbolehkan Yohanes menjadi pesuruh di pastoran. Dengan demikian, Yohanes dapat langsung pergi mengikuti pelajaran di seminari. 3 tahun kemudian, Yohanes Bergmans bergabung dengan Serikat Yesus. Ia berdoa, belajar dengan tekun, dan dengan semangat memainkan peran-peranan dalam drama religius. Ia mempunyai semboyan, "Berilah perhatian besar pada hal-hal kecil," dan semboyan itu ia pegang teguh semasa hidupnya. Santo Yohanes Bergmans tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan besar yang mengagumkan, tetapi ia melakukan semua pekerjaan-pekerjaan kecil dengan baik, mulai dari melayani makan hingga menyalin catatan pelajarannya. Ketika ia jatuh sakit, tidak ada dokter yang dapat menemukan penyakit yang diderita. Yohanes tahu bahwa ia akan segera meninggal, tetapi ia tetap riang gembira. Seperti sedia kala, ketika dokter memerintahkan agar keningnya dikompres dengan anggur, Yohanes berkelakar, "Wah, untung saja penyakit yang begitu mahal ini tidak akan berlangsung lama." Yohanes Bergmans wafat pada tahun 1621. Mujizat-mujizat terjadi pada saat pemakamannya, dan dilaporkan mujizat-mujizat penyembuhan terus terjadi pada para peziarah yang mengunjungi makamnya. Yohanes Bergmans tidak tercatat memiliki prestasi yang luar biasa. Selama hidupnya, ia juga tidak ditemukan melakukan mujizat yang mencolok. Mujizat-mujizatnya justru terjadi setelah kematiannya. Dia hanya membuat kebaikan, kesopanan, kesetiaan yang merupakan bagian penting dari kekudusannya. Setelah meneliti mujizat yang terjadi dengan perantaran Yohanes Bergmans, 2,5 abad kemudian Yohanes dinyatakan sebagai terberkati beato oleh Paus Pius IX pada tanggal 28 Mei 1865, dinyatakan kudus pada tanggal 15 Januari 1888 oleh Paus Leo ke-13. Santo Yohanes Bergmans, doakanlah kami.